Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di It's Me, Ami. Yes, balik lagi di YouTube channel aku Ami. Jadi sesuai di judul, kali ini aku mau cerita-cerita ke kalian tentang pengalaman pribadi aku yang kemarin itu sempat mengalami iritasi jerawat. Jadi dari tahun 2020 itu, kalau nggak salah 3 bulan terakhir deh, itu aku sempet ngalamin iritasi jerawat, dan itu merupakan kondisi terparah semasa hidup aku. Karena jujur aku tuh nggak pernah ngalamin iritasi jerawat yang bener-bener barbar banget seperti yang akan aku ceritakan kali ini. Paling kalau ada jerawat, ya jerawatnya itu cuma kecil, beruntusan, dan itu juga nggak menjadi masalah yang bener-bener parah banget gitu loh, dan itu juga cepet banget hilangnya. Tapi ketika jerawatan aku tuh selalu sadar diri gitu loh, pasti kalau misalnya muncul jerawat itu bisa jadi karena kesalahan dari diri aku sendiri. Apa yang menyebabkan jerawat itu bisa muncul di wajah aku? Ada 4 hal atau 4 faktor yang biasa menjadi pendorong munculnya jerawat di wajah aku. Nah, yang pertama akan aku kasih tahu dulu adalah ini. Oke, yang pertama ada stres. Jadi kalau misalnya aku sudah mengetahui akan ada tanda-tanda munculnya jerawat, itu aku sudah berusaha aware. Jadi aku selalu introspeksi diri gitu loh. Kenapa jerawat ini bisa muncul? Pasti salah satunya atas kesalahan aku sendiri gitu loh. Nah, biasanya yang selalu menjadi faktor utama munculnya jerawat di wajahku itu adalah stres. Aku susah banget yang namanya kontrol stres negatif. Jadi kalau misalnya ada suatu hal, entah masalah yang kecil ataupun maupun besar sekalipun, itu aku selalu memikirkannya berlarut-larut gitu loh. Nah, itu kan sebenarnya nggak baik ya. Terlalu memikirkan masalah hingga berlarut-larut itu akan membuat hormon kita tidak baik. Jadi jangan salahkan kalau jerawat-jerawat itu akan muncul di wajah kita. Dan masalah yang kedua adalah kesalahan memakai produk. Seperti yang di awal tadi aku bilang, aku memiliki tipe kulit acne prone skin. Jadi susah banget untuk mencari produk yang bisa berteman di kulit wajah aku. Udah berapa merek jenis sabun cuci muka yang aku coba, itu nggak pernah ada yang cocok. Masalah yang ketiga adalah kesalahan mengkonsumsi suatu makanan. Kebetulan aku ada beberapa makanan yang membuat alergi. Jadi kalau misalnya aku makan telur ataupun seafood, ada beberapa jenis seafood yang aku bisa makan dan nggak bisa aku makan. Dan kalau misalnya aku makan telur atau jenis seafood itu, di area tangan kaki itu juga bentol-bentol merah dan ada yang sampai melenting gitu. Tapi buat kalian yang mungkin nggak ada masalah dengan alergi makanan, harus juga diperhatikan. Ada beberapa makanan yang jika dikonsumsi secara berlebihan itu tidak baik, dan itu yang bisa ngebuat muncul jerawat di wajah kita. Perlu diingat batasan-batasan dalam mengkonsumsi suatu makanan ya. Dan masalah yang terakhir ada menstruasi atau PMS. Aku salut banget sih sama cewek yang kalau misalnya menstruasi itu nggak muncul jerawat. Aku kalau misalnya menstruasi itu pasti muncul jerawat. Gak banyak sih, paling 1 atau 2 lah, dan itu biasanya nggak terlalu menjadi masalah yang besar. Oke, itu dia 4 hal yang selalu menjadi faktor atau pendorong munculnya jerawat di wajahku. Jadi kalau misalnya 4 hal tadi nggak aku lakuin atau nggak terjadi, ya jerawat aku nggak akan muncul. Sudah aku teliti sendiri di dalam diri aku kalau memang munculnya jerawat aku itu terjadi karena 4 faktor tadi. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke my acne story di tahun 2020. Cus. Oke. Jadi pada bulan Agustus tahun 2020 itu wajahku masih seperti ini. Kalian bisa lihat ya. Ya, nggak terlalu nampak jerawat lah, nggak ada ya. Masih bisa dikategorikan mulus lah ya, alhamdulillahnya gitu loh. Tapi pada waktu itu tuh aku lagi mengalami insecure itu pada area mata panda. Memang aku akui masalah yang ada di area wajahku tuh sebenarnya aku tidak pede dengan area mata pandaku. Nah, makanya pada saat itu tuh aku mencoba memakai essence dari salah satu merek yang cukup terkenal. Kasih tahu aja kali ya, Wardah. Tapi aku mau kasih tahu dulu ya di awal ini, kalau apa yang terjadi sama diri aku tuh, aku nggak menyalahkan 100% pada produk. Jadi ya aku sadar diri, itu semua juga pasti kesalahan aku sendiri gitu loh. Jadi ya gitu. Jadi aku coba essence dari merek Wardah. Kebetulan aku juga pakai skincare
pada rangkaian essence itu gitu loh. Jadi aku pikir ya udahlah satu rangkaian mungkin ya it's okay aja gitu, nggak ada masalah apa-apa. Tapi ketika aku coba kurang lebih selama sebulanan lah, aku merasa kok jadi kayak aneh gitu loh. Ada satu hal yang nggak biasa, muncul jerawat. Dan ada muncul jerawat yang cukup gede, bisul satu gitu loh. Dan di situ aku udah kayak makin nggak pede gitu, kayak lah kok gini gitu. Biasanya aku nggak pernah ngalamin kayak gitu loh. Jadi kayak kaget untuk pertama kalinya. Dan yaudah akhirnya aku putusin untuk stop memakai essence-nya di akhir September kalau nggak salah. Jadi hanya sebulan pemakaian karena jerawat itu makin keluar dan ada beruntusan juga. Satu jerawat yang gede kalau nggak salah dan sisanya itu beruntusan. Dan itu merupakan salah satu tanda kalau aku nggak cocok sama produk itu. Pasti muncul beruntusan di area jidat ataupun pipi. Yang paling sering sih di jidat. Nah lanjut masuk Oktober, itu semakin muncul lah jerawatnya dan semakin bertambah lah satu atau dua gitu, dan jerawat bisul itu juga muncul. Dan situ aku cukup ya udahlah sabar aja dulu karena memang masih sedikit gitu, jadi kayak ya udah. Akhirnya masuk akhir Oktober, ini merupakan salah satu kesalahan terbesar aku sih menurut aku gitu loh. Padahal masih ada jerawat, walaupun mungkin dikategorikannya tidak banyak, tapi sebenarnya dari situ biang masalahnya. Jadi pada akhir Oktober tuh aku coba berpikir-pikir untuk mencoba memakai suatu produk. Dan terjadilah pada awal November, tepatnya tanggal segini, itu aku mencoba memakai produk MS Glow. Untuk pertama kalinya aku memakai skincare seperti MS Glow ini, karena sebelumnya aku hanya awet atau hanya betah di skincare Wardah, semuanya serba Wardah. Jadi ini merupakan salah satu kesalahan aku karena aku mencoba pakai rangkaian MS Glow yang salah gitu loh. Pada saat itu kan aku lagi jerawatan, tapi aku malah memakai produk MS Glow yang whitening, rangkaian whitening. Seharusnya itu tidak boleh ya. Kalau misalnya kita lagi mengalami iritasi, lagi mengalami jerawatan, itu kita harus fokus dulu pada jerawatnya. Bagaimana cara menghilangi jerawat-jerawatnya. Jadi udah dari situ awal permasalahan semuanya itu terjadi. Aku mencoba memakai MS Glow-nya beberapa minggu kemudian, itu semakin muncul jerawatnya, semakin nimbul, dan yang muncul tuh jerawat yang gede-gede, yang rentan banget berdarah. Dan disitu aku pikir ya udah mungkin itu adalah masa purging atau detox atau apalah itu loh ya yang dibilang sama orang-orang. Jadi aku semakin pede aja, oh ya udahlah tenang aja gitu. Mungkin ini purging, mungkin nanti ya udah akan selesai gitu loh. Tapi setelah memasuki hampir mau ke 2 bulan, kayaknya udah 2 bulan deh. Jadi pas masuk Januari kok semakin banyak, aku semakin kayak aduh ini nggak beres nih kayaknya. Akhirnya aku tanya-tanya sama teman-teman aku, sama saudara aku, mereka bilang itu kayaknya nggak cocok deh kalau misalnya purging tuh paling hanya 2 minggu ya kalau nggak salah. Sumpah aku nggak pernah pakai skincare atau produk yang memberikan klaim kalau ada purging atau detox apalah itu. Jadi mohon maaf banget kalau salah. Akhirnya aku cari tahu gitu loh, tanya-tanya, kalau nggak taunya tuh purging tuh nggak bakal lebih dari sebulan gitu loh. Paling masanya itu cuma 2 minggu, paling lama sebulan. Tapi ketika udah 2 minggu tuh aku semakin parah jerawatnya, berarti kan itu bukan purging ya, itu berarti nggak cocok. Akhirnya pada awal Februari aku memutuskan untuk stop pemakaian MS Glow karena keadaan jerawat aku tuh makin tidak benar. Kalian bisa lihat di gambar-gambar ini. Lanjut masuk bulan Maret, kalian juga pasti tahu ya, kalau kita stop pemakaian skincare atau rangkaian krim yang kayak gini, itu pasti akan ada impactnya. Dan kali itu jerawat aku makin menjadi-jadi kalau menurut aku ya. Bener-bener tingkat terparah jerawat yang terjadi semasa hidup aku. Aku nggak pernah ngalamin kayak gini. Karena selain jerawatan tuh kulitnya jadi kayak geradakan gitu ya. Dan aku ngeliatnya juga serem, takut gitu loh. Dan udah di situ aku udah mulai pasrah aja, menikmati keadaan aku saat itu, cuman bisa berikhtiar, doa selagi bisa ya. Dan sebenarnya dari awal Januari aku tuh udah bertransformasi pada skincare aku. Jadi kalau misalnya nggak tahu sih ya apa aku aja yang mengalami, tapi aku pernah sih lihat di salah satu channel YouTube-nya siapa ya, aku juga lupa, udah lama banget soalnya. Kalau misalnya kita mengalami iritasi jerawatan yang sebelumnya kita nggak pernah terjadi, nggak pernah mengalami, skincare yang lama atau skincare, ada ibu-ibu guys,
Maaf, itu ada pesawat tadi. Jadi kalau misalnya kita mengalami iritasi yang sebelumnya kita nggak pernah mengalami, dan skincare yang sebelumnya kita pakai, apapun itu skincare-nya, ada berapa macam, itu biasanya jadi tidak cocok di wajah kita, ataupun jadi tidak bisa berteman karena kondisi skin barrier kita tuh udah rusak. Nah makanya bisa jadi si skincare yang lama itu gak bisa masuk dalam keadaan skin barrier kita yang sudah rusak. Dan aku mengalami hal itu. Jadi dari bulan Januari aku mulai merubah, mencari lagi dari awal skincare apa yang cocok pada kondisi wajahku saat itu. Dari bulan Januari itu aku sebenarnya udah berapa kali ganti sabun cuci muka, dan itu cuma dipakai sekali atau 2 kali aja udah nambah lagi jerawatnya. Akhirnya udah ganti lagi. Akhirnya aku menemukan produk-produknya dari sabun cuci muka, ada serum. Nanti aku bakal sebutin setelah acne story-nya ya. Dan pada bulan Mei itu aku udah semakin capek karena aku takut sama impact dari jerawatnya, yaitu bopeng. Karena dari bulan Oktober ke April aja tuh udah beberapa muncul bopeng yang benar-benar gak bisa ditoleransi nih kalau kayak gini. Akhirnya aku memutuskan untuk mengikuti saran kakak sepupu aku untuk ke dokter SPKK. Sebenarnya dia udah nyuruh dari bulan Februari, tapi aku kayak masih takut gitu karena mendengar cerita beberapa orang gitu loh, kalau misalnya kita ke dokter justru akan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi gitu loh. Tapi setelah aku berpikir-pikir kembali, kayaknya nggak ada yang salah juga deh kalau misalnya kita tuh memilih dokternya tuh yang benar-benar bagus gitu loh, yang benar-benar ahli dalam menangani bidangnya. Jadi udah, akhirnya aku ke dokter itu pada bulan awal Juni. Dan setelah aku konsultasi ke dokter SPKK aku saat ini, alhamdulillahnya aku sudah merasakan perubahan yang jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Dibilang membaik sekali ya. Walaupun terkadang masih suka muncul, kayak misalnya kemarin nih aku habis datang bulan itu pasti akan muncul juga, tapi tidak barbar, paling muncul 1 doang, udah habis itu nggak muncul lagi. Nah masalah yang sekarang lagi tersisa di wajahku itu adalah sebenarnya bekas-bekas jerawatnya, karena memang sekarang itu perawatan aku lagi fokus untuk bagaimana cara memperedakan jerawatnya dulu. Nah baru nanti kalau misalnya kondisi aku pada kontrol berikutnya pada bulan Oktober, jerawat aku sudah semakin baik, nanti akan ada perubahan lagi obat-obatannya dari dokternya gitu. Kalian bisa lihat sendiri foto-foto aku saat ini, itu no filter, no pelembab dempul atau apalah, itu benar-benar murni kamera asli. Jadi aku tuh punya hobi, seneng banget foto bangun tidur. Pasti juga kalian banyak lah ya, cewek-cewek juga pasti kayaknya banyak deh, apalagi yang punya pacar yang suka ngepap kirim ke doinya, itu pasti seneng banget. Karena kita bisa mengakui ya, wajah kita ketika bangun tidur itu benar-benar cantik dan ganteng banget guys. Dan aku seneng banget saat pagi tuh ketika aku muji diri aku sendiri gitu loh. Kita harus memberikan penilaian yang positif selalu untuk diri kita. Ih cantik banget ya gitu, ya Allah bangga banget gitu. Harus banget, itu harus, kita harus bersyukur. Karena kalau misalnya kita memberikan penilaian yang positif, kesan yang positif untuk diri kita, kitanya juga semakin pede guys, dan kita juga semakin percaya diri gitu. Dan akhirnya menurut aku ya, kondisi aku kembali lagi seperti sebelum-sebelumnya, tahun sebelumnya. Jadi jerawat hanya muncul ketika aku menstruasi aja. Oke, sekarang aku mau kasih tahu nih beberapa skincare yang kemarin sempat membantu juga dalam proses memperedak jerawat aku. Dan aku mengakui juga mereka ini sangat membantu untuk memperedakan jerawat aku yang kemarin barbar banget. Yang pertama ada Cetaphil. Itu benar-benar bagus banget, aku akuin. Cocok banget untuk yang memiliki kulit wajah seperti aku, kondisi kulit yang sensitif banget. Formulasinya lembut, dan dia yang paling utama adalah tidak mengandung parfum. Perlu kalian ketahui ya, apa mungkin juga kalian udah tahu sebenarnya, produk yang mengandung parfum itu tidak baik dan tidak cocok untuk kulit yang berjerawat atau sensitif kayak aku. Jadi usahakan kalian cari sabun cuci muka yang baunya itu nggak ada. Dan aku saranin sih kalian pakai Cetaphil ini, karena kayak aku pikir Cetaphil ini kayak udah paket lengkap gitu loh. Dia nggak mengandung parfum, terus juga formulasinya lembut, terus juga dikhususkan memang bagus untuk acne prone skin kayak aku. Dan juga Cetaphil ini memiliki pH yang seimbang. Jujur sebenarnya aku udah pakai Cetaphil ini udah lama, karena yang punya Cetaphil di
rumah aku ini sebenarnya abang aku, kakakku. Jadi dia tuh pakai Cetaphil. Karena sebelumnya aku tuh pakainya Nivea. Jadi aku kadang pakai Cetaphil, kadang pakai Nivea, dan itu nggak pernah jadi masalah gitu loh. Tapi ketika kondisi iritasi itu terjadi, aku nyoba-nyoba semua produk dan aku kembali lagi mencoba Cetaphil yang ada di rumah punya kakakku. Ternyata alhamdulillah dia bisa berteman sama kulit wajahku saat itu. Nah, yang kedua ada serum Something. Ini Something yang Niacinamide dan aku pakai yang 5%. Sebenarnya ada yang 10%, tapi karena waktu itu kan kita tahu ya, harus hati-hati juga gitu. Kita harus perhatikan dulu kandungannya. Kalau misalnya ada yang tingkat takarnya itu yang paling kecil, yaudah kita coba dulu yang paling kecil. Kalau misalnya memang bisa ngebantu dan gak ada masalah, baru kita coba yang lebih meningkat. Itu membantu untuk melembabkan kondisi wajah aku saat itu yang lagi geradakan kasar, bener-bener aduh, gak habis pikir deh melihat wajahku seperti itu, dan dia ngebantu untuk melembabkannya. Dan yang bagusnya juga dia tuh membantu aku untuk cepat menghilangkan bekas jerawat aku. Jadi kan pada saat iritasi itu aku nggak memakai produk pencerah ya, karena kan ngeri gitu loh. Jadi aku pakailah hanya si serum ini, aku andalkan si serum ini, dan dia ngebantu untuk mencerahkan atau membuat glowing wajah aku yang bener-bener lagi kusam dan kucel. Dan aku juga sempat pakai serum Scarlett dan dia juga cukup ngebantu sekali. Dan buat kalian yang mau tahu reviewnya di wajah aku, kalian bisa tonton video aku yang ini, tinggal klik aja ya, di situ udah aku kasih tahu lengkap. Dan produk yang terakhir, finally, ini. Yaps, ini adalah Acne Place atau plester jerawat dari Neoris Beauty Care. Ini bener-bener juga cukup ngebantu banget. Jadi fungsi dari plester jerawat ini tuh untuk menutupi jerawatnya. Ketika jerawat kita itu lagi matang-matangnya nih guys, udah kayak mau pecah gitu loh, aku segera tutupin jerawat itu pakai ini agar tidak terkena debu. Karena kalau misalnya jerawat-jerawat kita itu yang udah semakin meradang, semakin besar, terus terkena debu, itu malah akan menjadi dampak yang tidak baik gitu loh, malah akan memperburuk keadaannya. Jadi aku tutupin pakai ini agar tidak terkena debu, yang justru akan bisa memperparah keadaan jerawatnya. Untuk melindungi jerawat kita dari debu-debu, bakteri-bakteri, kita kan nggak tahu ya, namanya udara kotor, berapa bakteri yang nempel di wajah kita, terus terkena jerawat kita, yang justru akan memperparah dan bikin meradang nanti takutnya. Jadi lebih baik ditutup pakai si plester jerawat ini. Dan fungsi yang kedua, ketika jerawatnya itu lagi matang dan suatu cairan atau beras putihnya itu akan keluar, kita tutupin pakai ini, dia tuh membantu untuk menyerapnya guys. Jadi ketika jerawat kita pecah, akan mau pecah, usahakan itu kita harus kayak jangan sampai cairan-cairan itu mengenai area kulit lain, karena yang aku tahu di situ justru akan menimbulkan peradangan baru gitu loh. Jadi kalau aku tutupin pakai ini selama 8 jam, ketika mau pecah nanti dia tuh akan menyerap sendiri gitu loh cairannya, dan cairannya itu nggak akan mengenai area kulit lain, justru akan keambil selama dia. Ini aku pakai selama 8 jam, abis itu kita cabut. Oke, jadi itu dia beberapa skincare yang aku pakai ketika iritasi. Walaupun aku juga udah sempet coba-coba yang lain kayak aloe vera, itu kayak nggak ngefek di aku, jadi yaudah buang. Terus aku juga sempet pakai Tamanu, itu malah kalau menurut aku dia juga kayak memperparah gitu, kayak gak ngefek juga, malah bikin kulit aku berminyak. Akhirnya yaudah aku skip, kebuang. Terus aku juga sempet pakai obat total jerawat, apa ya mereknya aku lupa gitu loh, dia di apotek, itu malah bikin kayak koreng gitu. Akhirnya udah aku nggak pakai. Oke guys, sudah di penghujung. Jadi itu dia cerita journey jerawat aku. Semoga di video kali ini ada beberapa hal atau informasi yang bisa kalian ambil, insya Allah ya, mudah-mudahan bisa membantu juga buat kalian yang mungkin sedang mengalami kondisi yang sama seperti aku pada video kali ini. Oke, sampai sini dulu video aku kali ini. Kalau ada yang kurang dalam video ini, entah pengeditan atau penyampaian, aku mohon maaf. Kalian bisa komen aja, koreksi di bawah, tapi hanya memberikan saran ya, jangan komen pedas. Insya Allah aku akan perbaiki terus. Bye bye, assalamualaikum, see you next on video.